Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Diaryani dengan NIM 1930-2040. Prodi Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berkuliah di IAIN Padang Sidimpuan. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai pemenuhan tugas fikih kontemporer dengan judul Ijtihad sebagai dasar hukum fikih kontemporer. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian ijtihad. Sumber hukum Islam yang disepakati ulama ada 4. Salah satunya adalah ijtihad. Setelah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Apa itu ijtihad dan bagaimana hukumnya? Akan saya bahas dalam presentasi saya kali ini. Arti ijtihad menurut bahasa. Mengutip dari buku Islamologi Ijtihad yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, asal kata ijtihad adalah kata jad, yang berarti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad secara bahasa juga berarti mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Dengan demikian, kata jihad dan ijtihad berasal dari kata yang sama. Perbedaannya hanya pada perbuatannya. Kata ijtihad lebih cenderung pada pemikiran dan penelitian, sementara kata jihad bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku. Artinya, ijtihad menurut bahasa adalah pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Peran ijtihad itu sangat penting melihat semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di berbagai bidang karena efek perkembangan zaman. Sedangkan hukum akan permasalahan tersebut belum ada, maka diperlukanlah ijtihad guna menemukan hukum Islam terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun beberapa fungsi ijtihad di dalam buku Ushul Fikih Kontemporer karya Asep Maulana Rohimat. Antara lain, yang pertama ada al-rujuk atau kembali, yang artinya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Sedangkan yang kedua ada al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman
dan kondisi yang dihadapi. Nah, teman-teman sekalian, begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian seksama terhadap masalah yang nasnya tidak tegas. Demikian juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seorang hakim bergegas memutuskan suatu perkara, tentu ia melakukan ijtihad, dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Ammar bin As. Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual atau biasa disebut dengan ijtihad fardhi. Yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Lalu ada syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, dibukanya pintu jihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang yang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya. Lalu mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, ia dapat menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbahasa. Lalu mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Selanjutnya, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti ilat dan hikmah, penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Selain itu, harus mengetahui orang dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Dengan demikian, apabila orang yang berijtihad dengan tidak dapat memakai qiyas dalam masalah yang dihadapi, ia dapat memakai jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh syara'. Selanjutnya, ia mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dikeluarkannya dan ada kalanya tidak diketahui. Kalau dapat diketahui, nas yang datang belakangan membatalkan nas yang dikeluarkan terdahulu.
Adapun bila tidak dapat diketahui sejarahnya, pertama-tama diusahakan pemanduan di antara keduanya. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan, harus diadakan penarjihan terhadap salah satunya. Artinya, dicari yang lebih kuat dari semua seginya. Menurut cara-caranya yang banyak dibicarakan dalam buku usul fikih. Selanjutnya ada metode ijtihad fikih kontemporer. Metode ijtihad fikih adalah jalan-jalan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh para mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syara, baik akliyah maupun nakliyah. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah-langkah adalah proses atau prosedur yang dilalui oleh mujtahid untuk sampai kepada hukum syara yang dibahas, di mana orang yang mengikuti metode mazhab sebagai contoh akan menggunakan beberapa prosedur untuk sampai kepada suatu hukum. Untuk sampai kepada suatu hukum yang tergambar pada langkah-langkah berikut. Pertama, ia membahas atau meneliti nas imamnya dalam satu masalah yang ada kemiripannya dengan masalah yang dibahas atau yang diteliti hukumnya. Kemudian mengikuti prosedur berikutnya dengan mengtakhrij atau mengeluarkan hukum dari masalah yang diteliti hukumnya kepada hukum masalah yang ada nas hukumnya oleh imam mazhab tertentu. Kalau ia mengikuti metode zahiri, maka untuk sampai kepada hukum, ia melakukan beberapa prosedur tergambar. Jika ia menemukan nas pada masalah yang diteliti hukumnya, maka ia mengambil dengan yang zahir secara mutlak. Sekalipun dengan mengambil yang zahir, ketika itu bertentangan dengan maqasid syar'i. Seperti itulah pada seluruh metode ijtihad yang ditempuh oleh para mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syara. Selanjutnya ada lapangan ijtihad. Wahbah al-Jumli menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua. Yang pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni al-isbut wa al-dalalah atau salah satunya. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.